Aku menemani suami dari nol sampai jadi PNS. Namun dia malah selingkuh dengan atasannya yang lebih tua. Aku dan anak-anak dibuang seperti sampah. Judul terputusnya tali akad. Penulis Rifalsah Ramadan. Tayang hanya di KBM App. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, bab 1. Namaku Syifa, ibu dari 3 anak. Aku hanya ibu rumah tangga. Sejak menikah memutuskan tidak bekerja agar memiliki waktu luang untuk anak-anakku. Dan itu merupakan permintaan suami juga. Anak-anak butuh perhatian karena mereka masih kecil. Cia berumur 7 tahun, Caca 5 tahun, dan Adam 3 tahun. Setiap hari aku bercengkrama dengan mereka. Aku bersyukur memiliki anak yang begitu menggemaskan. Bagaimana aku mengingkari rasa syukur ini? Tuhan mengirimkan 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Lengkap bukan? Mereka anak-anak yang sangat lucu. Tanpa mereka, rumah tidak akan ramai setiap harinya. Apalagi, suamiku adalah seorang PNS di Departemen Pendidikan. Betapa bangganya aku dengan suamiku. Aku menemaninya dari nol. Awal menikah, dia bukan siapa-siapa. Jabatan tertingginya hanyalah sebagai suami tercinta. Kini, dia sudah menjadi PNS dan sedang melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan gelar master pendidikan, agar jabatannya meningkat. Suamiku dulu adalah teman kampus. Kami kuliah di salah satu kampus yang berada di Jakarta. Mama, aku akan keluar kota selama 2 minggu ya. Jika kamu mau main ke rumah orang tuamu, silakan, ucap suamiku. Iya ayah, mungkin 2 minggu ini aku mengunjungi mereka bersama anak-anak, sudah lama juga tidak ke sana, jawabku. Suamiku pamit, dan memang hal biasa ditinggal suami bertugas keluar kota. Aku juga tidak mencurigai suamiku karena selalu berpikir positif. Suamiku banting tulang untuk keluarga kecil kami. Semenjak suamiku diangkat menjadi PNS, aku pindah ke Bandung. Di Bandung, disediakan rumah dinas. Udara Bandung sangat sejuk, berbeda dengan hiruk-pikuk kota Tangerang, perbatasan dengan Jakarta Barat tempat asalku. Setelah suamiku berangkat, aku pun mengajak ketiga buah hatiku untuk mengunjungi rumah kedua orang tuaku di Tangerang. Betapa antusiasnya mereka untuk menemui kakek dan nenek mereka. Apalagi di rumah kakek nenek ada es krim. Mereka sangat betah ketika disajikan es krim. Anak kecil mana yang tidak suka es krim? Assalamualaikum, ucapku ketika sampai di Tangerang. Waalaikumsalam, oh Syifa, sudah sampai, ucap bundaku. Iya bunda, aku berangkat pagi-pagi, jadi sampai sini sore, biar nggak kemalaman, kasihan anak-anak kalau sampai malam. Nenek, kakek, pekikan anak-anakku yang senang bertemu dengan kakek neneknya. Mereka memeluk bunda dan abahku dengan erat. Biasanya, aku akan pulang sehari sebelum suamiku sampai rumah, atau suamiku akan datang ke rumah orang tuaku, lalu kami pulang bersama-sama ke Bandung. 2 hari sudah aku di Tangerang, tetapi suamiku belum mengirimi pesan. Anak-anakku mulai bertanya, Mama, ayah nggak WA Mama? Kakak kangen ayah, mau minta oleh-oleh pulangnya, ucap Cia dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah sibuk kali kak, Mama coba kirim WA ke ayah ya. Aku mengirim pesan singkat ke nomor suamiku, karena anak pertama kami menanyakan ayahnya. Assalamualaikum ayah, anak-anak kangen ayah. Jika ayah ada waktu longgar, kabarin ya, kita video call. Aku mengatakan kepada Cia, nanti kita video call setelah ayah balas WA Mama. Anakku mengangguk, tanda dia paham akan kesibukan ayahnya. Aku menunggu balasan dari suamiku. Sampai jam malam ketika anak-anakku sudah tidur, suamiku belum juga membalas. Aku terlelap bersama ketiga anakku. Suara azan subuh bersahutan membangunkanku. Ku buka mata, jam menunjukkan pukul 4.35. Mengambil benda pipih temanku, ku buka layar, tetapi tak ada pesan dari suamiku. Kenapa kamu tidak membalas pesan singkatku ayah? Hanya di-read saja, gumamku dalam hati. Sehabis salat subuh, aku membangunkan ketiga anakku untuk ikut salat subuh. Aku mendidik mereka dengan nilai-nilai agama. Mama, kok nggak bangunin aku semalam? Ayah video call kan? Tanya Cia dengan nada kecewa. Dia tetap menanyai ayahnya. Meski suamiku belum membalas pesanku, aku hanya tersenyum dan menghiburnya. Kakak, ayah lagi cari uang untuk kita. Semalam ayah belum balas pesan mama. Mungkin pagi ini kak. Sabar ya. Ayah hanya 2 minggu aja kok.
ujarku sambil memeluknya dan menepuk punggungnya. Aku mengecek handphoneku, melihat WA suamiku. Terlihat dia online 3 menit yang lalu. Aku mencoba menelepon suamiku, namun teleponku tidak diangkat. Pukul 7 pagi, benda pipihku berbunyi. Aku ambil dan buka. Betapa bahagianya aku ketika ternyata suamiku menelepon. Assalamualaikum. Suara suamiku terdengar di balik telepon. Waalaikumsalam ayah. Kakak Cia dari semalam terus tanyain ayah. Jawabku. Maaf, aku sibuk sekali. Harus memantau sekolah-sekolah. Mah, tolong panggil Cia. Aku mau bicara dengannya. Aku memanggil Cia. Wajahnya terlihat sangat bahagia ketika ayahnya menelepon. Dia bercerita banyak hal tentang pengalamannya tinggal di rumah kakek dan nenek. Ayah pulang langsung atau jemput ke sini jadi pulangnya bareng, tanyaku. Samar-samar, aku mendengar suara perempuan dengan nada manja. Sayang, mau makan ini? Sontak aku bertanya. Ayah, itu suara siapa? Oh, itu temanku. Suaminya nyusul ke sini. Nanti aku jemput kalian, jadi kita pulang bareng ke Bandung. Sudah dulu ya. Assalamualaikum. Ayah. Halo. Waalaikumsalam. Suamiku menutup telepon dengan terburu-buru, seperti ada yang sedang dia lakukan. Suara perempuan itu seperti aku mengenalnya. Jika suaminya menyusul, kenapa ketika memanggil sayang suaranya sangat dekat? Batinku bergumam. Neltuna. 2 minggu berlalu. Aku menunggu suamiku menjemputku dan anak-anak di rumah orang tuaku. Senyum mengembang di wajah anak-anakku ketika mereka berlari dan memeluk ayahnya. Ayah! Teriak anak-anak sambil berlari menghampiri tubuh ayahnya. Ayah kangen kalian. Udah makan belum? Ayah bawa makanan nih. Ucap suamiku. Aku tersenyum melihat pemandangan yang sangat manis. Kuambil tangan suamiku, lalu kucium punggung tangannya. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam ayah, jawabku. Tapi hari ini suamiku berbeda. Biasanya dia mengecup keningku, tapi kali ini dia tidak melakukannya. Aku berpikir positif saja. Mungkin suamiku lelah setelah bertugas di luar kota. Aku membawakan tasnya masuk ke dalam, lalu membuat teh hangat untuknya. Hari ini suamiku akan bermalam di rumah orang tuaku. Esok pagi baru kami pulang ke Bandung. Saat mencuci baju kotor suamiku, aku melihat ada noda lipstik di kemejanya, di bagian pundak. Lipstik punya siapa ini? Bibir siapa ini? Pikiranku jadi kacau. Apa yang dilakukan suamiku selama bertugas? Apakah dia menduakanku? Hatiku bertanya-tanya. Aku tidak bisa berpikir jernih. Semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Suamiku punya perempuan idaman lain? Istri simpanan? Batinku. Lidahku keluh ketika ingin bertanya. Tapi aku takut orang tuaku tahu. Aku akan menanyakannya ketika kami sampai di Bandung. Meskipun hati ini sudah penuh tekanan. Bersambung. Cek link KBM App untuk novel ini, silakan cek di deskripsi.